model-model, dan metodologi penelitian, tindakan kelas, PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang model-model penelitian tindakan kelas atau yang biasa disebut PTK serta metodologi dalam PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih baik, efektif, dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. PTK biasanya dilakukan ketika guru menemukan masalah dalam pembelajaran. Misalnya, siswa kurang aktif, sulit memahami materi, kurang fokus saat belajar, atau hasil belajar siswa masih rendah. Melalui PTK, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga meneliti dan mencari solusi dari masalah tersebut. Dalam PTK terdapat beberapa model penelitian yang dikembangkan oleh para ahli. Model-model tersebut memiliki langkah yang hampir sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Namun, setiap model memiliki ciri khas dan bentuk pelaksanaan yang berbeda. Pada video ini, kami akan membahas 4 model PTK, yaitu model Kurt Lewin, model Camis and Missy Taggart, model John Elliott, dan model Hopkins. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada model Kurt Lewin dan Camis McTaggart. Yang pertama itu ada model dari Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan penelitian tindakan kelas sehingga beliau dikenal sebagai pelopor PTK. Model Kurt Lewin memiliki 4 tahapan utama, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir ada refleksi. Nah, pada tahap perencanaan ini, guru mulai mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas dan menyusun solusi untuk mengatasinya. Contohnya itu, siswa sulit memahami soal cerita matematika, maka guru merencanakan penggunaan media gambar atau metode pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya, tahap kedua itu adalah tindakan. Nah, pada tahap ini itu, guru menerapkan solusi yang telah dibuat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ada observasi. Guru mengamati aktivitas siswa, keaktifan siswa, dan perkembangan hasil belajar siswa selama pembelajaran berlangsung. Dan tahap terakhir yaitu adalah refleksi. Guru mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau masih perlu diperbaiki. Selanjutnya ada kelebihan model Kurt Lewin adalah sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi guru yang baru pertama kali melakukan PTK. Model ini masih kurang rinci dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada model dari Stephen Camis dan Robert McTaggart. Model ini merupakan model PTK yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Tahapannya hampir sama dengan model Kurt Lewin, tetapi berbentuk spiral atau siklus yang dilakukan secara berulang. Artinya, apabila pada siklus pertama hasil penelitiannya belum maksimal, maka dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya sampai tujuan pembelajarannya tercapai. Kelebihan model ini adalah lebih sistematis, terstruktur, dan mudah diterapkan dalam penelitian pendidikan. selanjutnya, model John Elliott dan Hopkins. Dalam model ini, suatu tindakan dapat dibagi menjadi beberapa langkah kecil yang dilakukan secara bertahap. Contohnya, guru ingin meningkatkan kemampuan membaca siswa, maka tindakan dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti membaca bersama, diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, dan evaluasi pembelajaran. Karena langkah-langkahnya lebih rinci, model ini sangat memperhatikan proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Kelebihan model John Elliott adalah lebih detail dan fleksibel, sehingga guru dapat menyesuaikan tindakan sesuai kondisi kelas. Namun, model ini membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih banyak. Selanjutnya,
adalah model dari David Hopkins. Model Hopkins menekankan kerjasama atau kolaborasi antara guru dengan peneliti maupun teman sejawat. Dalam model ini, biasanya ada guru yang mengajar dan ada guru lain yang membantu mengamati jalannya pembelajaran. Tujuannya agar hasil observasi lebih objektif dan guru dapat mendapatkan masukan untuk memperbaiki pembelajaran. Sedangkan kelebihan dari model Hopkins adalah adanya kerjasama yang baik dalam penelitian sehingga proses evaluasi menjadi lebih maksimal. Namun, model ini hanya memerlukan kerja tim dan pelaksanaannya. Selanjutnya kami akan membahas tentang metodologi dalam penelitian tindakan kelas. Metodologi PTK adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas agar penelitian berjalan dengan terarah dan terstruktur. Tujuan metodologi PTK adalah memecahkan masalah pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa, membantu guru menemukan solusi pembelajaran. Langkah pertama dalam PTK adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas. Masalah tersebut bisa berupa siswa kurang aktif, nilai belajar rendah, kurang fokus saat belajar, kurangnya motivasi belajar siswa. Setelah masalah ditemukan, guru mulai menyusun perencanaan penelitian. Pada tahap ini, guru menentukan metode pembelajaran, media pembelajaran, materi yang digunakan, instrumen penelitian seperti tes, observasi, dan angket. Perencanaan sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian. setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, guru menerapkan solusi atau metode pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Contohnya, guru menggunakan media pembelajaran interaktif, metode diskusi kelompok, atau permainan edukatif agar siswa lebih aktif dalam belajar. Tahap selanjutnya adalah observasi. Observasi dilakukan untuk melihat perkembangan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang diamati antara lain ada aktivitas siswa, keaktifan siswa, respons siswa, dan hasil belajar siswa. Dalam PTK, data penelitian dapat diperoleh melalui beberapa teknik seperti tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya, ada refleksi. Refleksi merupakan kegiatan mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Melalui refleksi, guru dapat mengetahui kekurangan pembelajaran dan menentukan perbaikan untuk siklus berikutnya. Jika hasil penelitian belum maksimal, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya sampai tujuan pembelajaran tercapai. Jadi, penelitian tindakan kelas sangat penting karena membantu guru memperbaiki kualitas pembelajaran secara terus-menerus agar proses belajar menjadi lebih efektif dan hasil belajar siswa meningkat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.